Nah, kata mati ini pasti akan mati, bukan mati langsung masuk liang kubur pada saat makan. Tapi mati di sini dituliskan dengan kata motamut, yang artinya kamu menerima kepastian akan kematian. Dan natur manusia seluruh zaman sampai zaman sekarang ini, kita pasti lahir, kita pasti mati. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Dan untuk episode hari ini, kita akan sama-sama kembali mendengarkan sharing dari Gideon. Halo bro, saya persilakan untuk bro dapat sharing hari ini. Silakan bro. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, yang beragama Kristen maupun non-Kristen. Pada hari ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana Alkitab menjelaskan tentang suatu hal yang dikatakan dengan kuasa dosa. Nah, maka saya akan memberikan gambaran pada awalnya adalah jika ada sebuah kerajaan yang diisi oleh seorang raja yang sangat kejam dan jahat, ya, keji sekali. Di sana tempat pesta pora, ya, hura-hura, yang di sana ada prostitusi dan secara bebas dan sebagainya. Nah, bagaimana cara yang paling tepat sebenarnya untuk mengobati itu? Banyak orang akan berpikir tumpah saja rajanya, gitu ya. Pasti masalah selesai. Ternyata enggak, Bapak Ibu ya. Karena yang masalah itu bukanlah sebenarnya pribadi itu hanya saluran. Ya, pribadi raja itu hanya saluran dari pemikirannya. Pemikirannya dinodai oleh pemikiran dosa. Yang mana yang kita sebut adalah kuasa dosa. Kapan kuasa dosa itu berkuasa di manusia? Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia kudus. Adam dan Hawa diciptakan kudus. Maka ketika mereka berdosa, akhirnya ada perpindahan status. Manusia, ini natur manusia ya Bapak Ibu ya. Natur manusia termasuk kita. Diciptakan kudus, jatuh dalam dosa, akhirnya tidak kudus. Bagaimana manusia dengan sendirinya memilih dosa yang berkuasa di sini. Ya, bagaimana caranya untuk dapat kuasa dosa ini terobati? Caranya ternyata Tuhan dengan Kejadian 2 ayat 17 Tuhan bilang kalau pada saat hari ini kamu makan buah itu, pasti kamu akan mati. Nah, kata mati ini pasti akan mati, bukan mati langsung masuk liang kubur pada saat makan. Tapi mati di sini dituliskan dengan kata motamut, yang artinya kamu menerima kepastian akan kematian. Dan natur manusia seluruh zaman sampai zaman sekarang ini, kita pasti lahir, kita pasti mati. Maka itu Alkitab menjelaskan bahwa kematian dari lahir sampai mati adalah kesempatan. Seperti Kejadian 3, bagaimana Tuhan memberi kesempatan pada Adam dan Hawa untuk bertobat. Ya. Maka waktu dari kelahiran sampai kematian adalah waktu di mana untuk bertobat. Nah, ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, Allah menciptakan manusia dengan kudus, itu gambaran Allah. Ketika manusia menjadi tidak kudus, maka yang dirusakkan pada manusia apa? Gambaran Allah pada kita dirusak akhirnya. Kita menjadi tidak kudus. Kita menjadi tidak benar. Ya, dirusak karena siapa? Karena ulah manusia. Dan manusia harus bertanggung jawab akan ulahnya sendiri. Tapi pertanyaan saya, ada nggak manusia yang dari lahir bisa memulihkan gambaran ini dengan cara kudus dari lahir sampai mati tidak ada dosa?
Kalau Anda bilang saya orang alim sekali, ya tanya bapak ibu Anda. Apakah ayah ibu Anda tidak pernah tersakiti oleh Anda? Apakah Anda tidak pernah bohong? Apakah Anda tidak pernah melakukan suatu hal yang jahat? Pasti pernah. Maka sebenarnya nggak ada manusia yang dapat memulihkan gambaran manusia di hadapan Allah. Yang membuat Allah sedih itu karena gambaran pada kita itu rusak. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, dengan kekudusan. Tapi dirusakkan oleh natur manusia itu sendiri. Maka manusia yang harus bertanggung jawab. Maka Yesus sebagai firman Allah tahu manusia tidak mampu. Dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia dan dia harus mati. Karena memang kematian itu adalah satu-satunya cara untuk menyetopkan dosa. Kematian apa pertama? Di sini jangan langsung berpikir kematian tubuh ya Bapak Ibu. Yang pertama, kematian kuasa dosa. Keruntuhan kuasa dosa di pikiran Anda. Maka yang pertama dengan cara adalah Yesus datang menolong kita. Dia dari lahir sampai mati tidak ada dosa. Orang tuanya pun tidak bisa menemukan kesalahan dia. Saudara-saudara kandungnya pun tidak bisa menemukan kesalahan dia. Dari saudara-saudara kandungnya tidak percaya kepada Yesus, di dalam Yohanes tercatat itu. Yang pada mana akhirnya menjadi percaya. Dan bahkan saudara Yesus yang bernama Yudas, ya, itu diilhami oleh Tuhan untuk menulis sebelum wahyu, kitab sebelum wahyu. Nah, maka itu kita bisa melihat bahwa Yesus ini tidak ditemukan kesalahannya. Bahwa Yesus adalah harapan di tengah-tengah kita yang semua berdosa. Kita kalah dengan dosa di sini. Kita buktinya kita kalah dengan dosa apa? Kita berdosa. Intinya gitu aja kan. Tapi ada orang yang tidak kalah dengan dosa, maka dialah pengharapan yang bisa membawa kita kepada kebenaran, yaitu Allah. Maka Yesus mati bukan karena dia berdosa, tapi dia mati dalam kekudusan untuk memulihkan gambaran kita yang telah rusak. Karena diberi kesempatan dari lahir sampai mati aja kita nggak ada yang bisa lepas dari dosa. Maka Yesus diberikan untuk memenuhi janji Allah pada perjanjian lama, kita para nabi. Untuk apa? Untuk memulihkan gambaran manusia. Dan dialah pengharapan kita yang bisa menuntun kita kepada kebenaran. Maka kematian itu menjadi sangat penting bagi orang Kristen. Kematian Yesus menjadi sangat penting. Karena disitulah pemulihan natur manusia di hadapan Tuhan. Dan yang mana sedari pemulihan itu, Tuhan mengajarkan. Tuhan hadir, Tuhan mengajarkan orang-orang yang menerima Kristus untuk mengerti firman lebih dalam lagi. Maka saya bilang kalau orang Kristen uh, bilang bisa mengejek agamanya sendiri, bingung saya. Beliau pasti nggak bisa memahami sistematika tentang kodrat Allah dan manusia. Nah, maka itu kita semua mati di dalam keberdosaan, membuktikan kita kalah dengan kuasa dosa. Tapi Yesus mati di dalam ketidakberdosaan, dan hanya Dia yang memulihkan natur manusia di hadapan Tuhan, bukan kita. Kita nggak sanggup, maka Sang Firman Allah yang mengambil rupa manusia itu menolong kita. Nah, makanya itulah sebagai jalan keluar keruntuhan dosa di sini. Seperti tadi gambaran saya ya, yang masalah tuh di sini. Dengan menerima Yesus, hidup di dalam Kristus, itu adalah awal mula keruntuhan dosa di sini. Tapi sekali lagi, ini bagi orang Kristen untuk sedikit saja memahami firman Tuhan. Bagi non-Kristen, kami tidak ada paksaan, kami tidak ada kristenisasi, kami tidak ada. Silakan Anda tidak mau mendengar, silakan. Anda mau mendengar, silakan. Ya, kami tidak ada paksaan sama sekali, jadi jangan bilang kami mengkristenisasi Anda. Kami tidak ada niatan seperti itu. Tapi kami memberikan hanya murni pemikiran. Anggap saja ini pemikiran. Anggap saja ini pengetahuan. Jangan anggap ini sebagai intervensi penyerangan kepada agama non-Kristen. Tidak ya. Jangan ya.
Karena yang saya sampaikan itu dalam bentuk pengetahuan. Saya tidak menyampaikan dalam bentuk ejekan. Jadi tidak perlu banyak orang yang juga mengkomen dengan kata-kata yang kurang pantas dengan intensitas untuk mengejek orang Kristen, bahkan mengejek ya channel ini, padahal ya kita tidak ada mengejek Anda, gitu ya. Jadi hargailah, saling menghargai gitu. Karena dengan cara Anda saling mengejek ya, itu terbukti bahwa kualitas Anda seperti anak kecil, bukan seperti orang dewasa yang bisa menerima pemikiran. Nah, demikian sharing saya pada hari ini mengenai bagaimana kematian Yesus itu dapat menjadi jalan keluar bagi keruntuhan dosa di dalam pikiran kita dan sebagai jalan keluar pengharapan bahwa hanyalah Dia yang benar dan Dia yang dapat memimpin kita ke dalam kebenaran. Ya, jadi kalau pahami bahasa saya ya, memimpin kita ke dalam kebenaran bukan berarti Anda ketika menerima Yesus Anda menjadi suci dan tidak bisa berdosa lagi, tidak. Tetapi disitulah step, disitulah langkah di mana Anda menerima keruntuhan kuasa dosa di sini dan Anda mulai berjalan dalam kuasa Allah. Anda mulai berjalan di dalam kerajaannya Allah, gitu ya. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera atas kita semua. Saya lagi, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Ya, thank you bro untuk sharing hari ini dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar video ini. Jika hendak bertanya, dapat menuliskannya pada kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu Saudara hendak berdiskusi secara langsung bersama kami, dapat menuliskannya juga di kolom komentar dan kami akan membalasnya secepat mungkin agar kita dapat berdiskusi bersama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.